Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Alfandi, NIM 20 23 40 50, Prodi Perpustakaan Ilmu Informasi. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan melakukan presentasi tentang materi pada mata kuliah Preservasi dan Konservasi dengan dosen pengampu Budes Rieni Esos MIKOM dengan materi Disaster Preparedness. Pengertian disaster preparedness. Disaster atau bencana didefinisikan sebagai kejadian yang waktu terjadinya tidak dapat diprediksi dan bersifat sangat merusak. Bencana terjadi dengan frekuensi yang tidak menentu dan akibat yang ditimbulkannya meningkat bagi mereka yang tidak mempersiapkan terhadap kemungkinan timbulnya bencana. Cakupan bencana tidak hanya terbatas pada hilangnya data dan sumber informasi, tetapi juga pada kematian dari pekerja yang sangat diandalkan. Keracunan produk, meledaknya sistem peralatan, kebakaran yang terjadi pada pusat distribusi utama atau tumpahan cairan kimia dan lain sebagainya. Persiapan pencegahan dan perbaikan atau pemulihan dapat membantu melindungi sebuah aset organisasi. Karena kecenderungan terjadinya bencana sangat tinggi, maka perpustakaan memerlukan sebuah peta konsep perencanaan atau program persiapan bencana. Disaster Preparedness. Disaster Preparedness Plan merupakan program yang ditulis dan telah disetujui, diimplementasikan, serta dievaluasi secara periodik, yang memfokuskan pada semua tindakan yang dianggap perlu dilakukan sebelum, ketika, dan sesudah terjadinya bencana. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan Disaster Preparedness Plan. Yang pertama, keamanan staf dan pengunjung perpustakaan ketika terjadinya bencana. Yang kedua, memastikan ketersediaan perlengkapan dan peralatan pencegahan bencana. Yang ketiga, memastikan keamanan fasilitas perpustakaan. Yang keempat, kegiatan pemulihan atau recovery fasilitas perpustakaan maupun koleksi-koleksi yang terkena dampak bencana. Yang kelima, penyelamatan koleksi-koleksi yang penting. Informasi yang terkandung dalam Disaster Preparedness Plan. Yang pertama, mengidentifikasi dan memberikan proteksi yang cukup terhadap data, informasi, dan arsip yang penting bagi perpustakaan. Pengurangan risiko bencana dengan pengadaan program pelatihan, pengamanan, dan pemeliharaan. Memastikan kemampuan perpustakaan untuk mengonstruksi kembali informasi dan rekod-rekod rusak yang cepat. Memastikan perpustakaan untuk beroperasi kembali secara efektif setelah terjadinya bencana dengan penerapan kebijakan manajemen, prosedur, dan sumber daya. Dalam merencanakan sebuah program persiapan bencana, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain. Yang pertama, identifikasi risiko melalui audit risiko dan fasilitas. Yang kedua, tindakan preventif yang akan diambil kesiapan memperkecil dampak dari bencana yang terlahir. Yang ketiga, respon penyelamatan untuk menyelamatkan koleksi dan memulihkan fasilitas yang rusak. Selanjutnya, setelah terjadi bencana yang dampaknya buruk terhadap kondisi perpustakaan, dibutuhkan atau perencanaan untuk mengembalikan perpustakaan pada kondisi normal. Jika hal ini tidak dilakukan dengan cepat, maka akan dikhawatirkan fasilitas fisik baik gedung, koleksi, inventory, dokumen, dan arsip akan mengalami kerusakan yang lebih parah dan tidak diselamatkan lagi. Pernyataan tersebut merupakan menurut Hervey 1993 halaman 123. Rencana kesigapan bencana minimal mencakup 4 komponen: pencegahan, respon, reaksi, dan pemulihan. Ada beberapa strategi pada proses mitigasi bencana, yaitu pengenalan dan pemantauan risiko bencana. Yang kedua, perencanaan partisipatif penanggulangan bencana. Yang ketiga, penerapan upaya fisik, non-fisik, dan peraturan penanggulangan bencana. Yang keempat, pengembangan budaya sadar, bencana, pengawasan terhadap pelaksanaan dan ruang, serta pengelolaan lingkungan hidup. Yang kelima, identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana. Penanganan kerusakan akibat bencana, persiapan dalam menghadapi gempa.
merencanakan pemindahan koleksi perpustakaan ke tempat yang lebih aman, merencanakan desain arsitektural gedung perpustakaan yang kuat, membekali petugas pustaka dengan pelatihan penanggulangan bencana. Dan saat menghadapi bencana, yang pertama, menghidupkan tanda bahaya. Yang kedua, mengevaluasi pengunjung untuk keluar gedung perpustakaan. Yang ketiga, mengukur derajat kerusakan. Setelah terjadinya gempa, langkah-langkah harus dilakukan. Yang pertama, pemilihan kembali bahan pustaka yang sudah rusak. Yang kedua, menyusun program konservator untuk menentukan rencana pelestarian jangka panjang. Yang ketiga, mengumpulkan konservator senior yang menguasai langkah-langkah pemulihan. Yang keempat, menyusun perkiraan biaya untuk kegiatan pemulihan. Yang kelima, mengklasifikasi bahan pustaka yang akan ditempatkan kembali. Yang keenam, memisahkan bahan pustaka yang memerlukan konservasi lebih lanjut dengan bahan pustaka yang fisiknya masih baik. Terima kasih, sekian materi presentasi Disaster Preparedness pada mata kuliah Preservasi dan Konservasi. Kalau ada salah dan kekurangan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.